langsung dapat golden license. Yeay, 5 tahun. Alhamdulillah. Selamat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi di video kali ini aku mau sharing proses kirikai suamiku. Akhirnya sekarang suamiku udah dapat SIM Jepang. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus di video ini ya. Jangan sampai di skip karena di akhir video aku bakalan share secara detail syarat dan proses-proses kirikai di Jepang ini. Oke, langsung aja kita ke video proses kirikai suami aku. Nah, ini kita langsung masuk aja ke Menkyo Sentanya ke lantai 2. Sebelumnya kita udah yoyaku atau reservasi buat transfer SIM atau kirikai ya. Jadi kalau di Hidabari itu memang harus yoyaku dulu, nggak bisa langsung ke sini. Dan ini kita langsung ke nomor 16 aja, exchanging foreign driver's license. Untuk pemberkasan dan syarat-syarat dokumen yang diperlukan apakah sudah lengkap atau tidak. Dan setelah berkas dokumennya diterima, baru suamiku bayar 2.550 untuk proses selanjutnya. Oh, ini contohnya, Pak. Jadi tadi udah pengecekan dokumen, terus tes vision, tes mata, dan sekarang kita lagi nunggu mau tes tertulisnya. Oh, gitu tuh. Oke, tadi suamiku udah pengecekan dokumen, terus langsung wawancara ya, pengecekan dokumen sambil wawancara ternyata itu dibarengin. Nah, setelah itu semuanya selesai, baru ambil tes tertulisnya, begitu ya. Terus untuk tes wawancara itu basic sih, cuma ditanyain dokumen-dokumennya, terus SIM-nya udah berapa lama kayak gitu sih, kan? Terus ada yang penting nggak? Nggak ada, malah. Kalau untuk yang dari nol punya SIM Jepang mungkin lebih ribet lagi gitu. Mungkin. Ini kan karena kirikai ya, jadi mungkin lebih simpel. Dan menurut pengalaman kita kayaknya itu untuk tes wawancaranya itu lebih simpel yang di Gifu ya, di Aichi. Kan dulu aku ambil tes kan di Gifu, sedangkan suami kan sekarang kan di Aichi di Nagoya. Untuk tes wawancaranya ternyata itu lebih simpel yang di Aichi. Nah, kukira tadi pas pengecekan dokumen aja terus nanti ke tes wawancara ya kayak di Gifu gitu. Ternyata pas pengecekan dokumen itu langsung termasuk tes wawancara. Nah, selesai itu langsung disuruh bayar untuk daftarnya ya. Bayarnya berapa tadi? 2.550 yen. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu, terus langsung masuk ke tes tertulis. Tes tertulis itu 10 soal ya. Sama kayak benar atau salah, terus rambu-rambu gitu. Pokoknya itu hampir samalah gitulah. Terus setelah itu selesai, baru nunggu beberapa saat, terus udah kalau lolos kan langsung dikasih tahu lolos, terus di arrange dijadwalkan kapan untuk tes tes prakteknya. Nah, untuk tes prakteknya sendiri itu ternyata tunggunya itu lama banget. Jadi sekarang itu kan bulan 12 ya. Nah, nanti tes prakteknya suamiku ke bulan 2. Jadi hampir sekarang kan udah 12 akhir ya. Jadi kayak nunggu sekitar 1,5 bulan lah. 1,5 bulan aja gitu. Nah, dari waktu antara sekarang kita udah masuk berkas kita untuk kirikai. Nah, nanti kita tinggal rensu, dan rensunya itu di lokasi yang sama. Jadi di belakang Menkyo Sentanya ya. Nah, tracknya dibuat yang tes. Oh iya, tadi tracknya juga udah dikasih tahu itu ada 3 track ya, A, B, C.
Nah nanti kita Rensu itu ambil track-track itu nanti dihafalin. Jadi untuk Rensunya nanti aku sambung ke video ini ya. Jadi kita jeda dulu untuk video hari ini. Cukup di sini, nanti kita sambung ke Rensu sampai nanti ke Kirikai prakteknya, dan nanti lolosnya semua prosesnya bakalan aku share di sini. Jadi teman-teman jangan skip video ini kalau mau dapat informasi sedetail-detailnya. Oke, langsung aku potong di sini ya. Nanti kita sambung ke video Rensunya. Oke teman-teman, tunggu dulu ya. Sebelum kita lanjut videonya, aku cuma mau ngasih tahu kalau untuk video Rensu udah aku upload di video sebelum ini ya. Jadi teman-teman silahkan cek aja ke video yang ini, yang Rensu. Jadi kalau aku sambung bareng semua, nanti videonya itu kepanjangan. Jadi aku potong ya untuk video Kirikai sendiri dan video Rensunya juga sendiri. Oke, langsung kita lanjut ke videonya. OTW ke Menkyo Senta. Halo, assalamualaikum. Akhirnya setelah sebulan menunggu, hari ini adalah hari dimana suamiku akan ambil tes Kirikainya, tes prakteknya ya, untuk mendapatkan SIM di Jepang. Doakan semoga lolos langsung hari ini, hari Senin pagi jam 6:30, dan ini karena masih musim dingin ya, jadi 6:30 itu masih sangat lumayan gelap lah, nggak gelap banget, dan ditemani rintik-rintik salju yang tipis-tipis. Oke, sekarang kita mau OTW ke sana. Jadi jarak dari sini ke Hirabari Menkyo Senta itu sekitar 2 jaman. Mungkin kita sampai sana sekitar jam, ya kalau nggak macet mungkin 8:30 udah sampai. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita ke sana dulu. Ke arah timur, lalu putar balik. Kok kami yang ya? Belok kiri, lalu belok kiri. Belok kiri, lalu belok kanan. Ya sayang, bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini masih pagi banget. Dingin. Hari ini -2 tadi aku cek. Belok kanan. Pergi pagi-pagi biar nggak kena macet. Tuh, bocil bangun pagi. Belok kanan. Setelah 100 meter, belok kanan. Setelah 400 meter, belok kanan. Di lampu lalu lintas, belok kiri. Ohayou gozaimasu. Alhamdulillah udah sampai di Hirabari Menkyo Senta. Ternyata kita jauh lebih awal, kita sampai sini jam 8 lebih 5 menit. Oke, sembari menunggu aku mau cek-cek dulu ke dalam ya. Dijal tilu isi dah. Sebentar lagi tes prakteknya. Jam 9:30, sekitar setengah jaman lagi. Sekarang cek tracknya dulu. Iya sayang. Tuh pada belajar tracknya. Tuh ada kereta, contoh ada kereta. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Nah, dan ini suamiku udah mulai tes prakteknya ya. Tapi sayang sekali pas percobaan pertama ini suamiku gagal. Gak apa-apa ya, akhirnya kita lanjut ke tes kedua. Dan tes kedua alhamdulillah ini langsung lolos. Nah, jadi setelah tesnya selesai, baru kita nunggu hasilnya itu sekitar 2 jaman baru dikasih tahu. Nah, setelah suamiku tahu kalau dia lolos, baru dia disuruh bayar materinya buat pembayaran SIM-nya sebesar 2.350 yen. Setelah itu tinggal nunggu untuk foto SIM-nya. Alhamdulillah lolos. Apa? Langsung dapat golden license. Yeay, 5 tahun. Alhamdulillah. Selamat. Yeay, lolos. Alhamdulillah. Oke, nanti aku bakalan share detailnya bagaimana suamiku bisa lolos di percobaan kedua ya. Dan suamiku alhamdulillah juga dapat SIM itu langsung 5 tahun. Dan itu dia teman-teman proses kirikai suami aku di Jepang. Alhamdulillah suamiku udah lolos dengan 2 kali tes percobaannya ya. Jadi tes keduanya alhamdulillah langsung lolos dan suamiku dapat SIM Gold Jepang yang masa berlakunya itu 5 tahun langsung. Jadi SIM di Jepang itu kalau pemula kayak aku gitu kan, itu 3 tahun warna hijau, terus 3 tahun lagi warna biru, dan setelah 6 tahun itu baru ke SIM Gold yang berlaku selama 5 tahun. Jadi kalau 6 tahun itu nggak ada kecelakaan, nggak ada masalah sama sekali, maka SIM-nya itu akan diperpanjang ke perpanjang ketiganya baru Gold. Tapi suamiku itu kirikai bisa langsung dapat SIM Gold Jepang dan berlaku itu 5 tahun. Jadi bagaimana ceritanya? Aku ceritain ya. Jadi kenapa suamiku itu bisa langsung dapat SIM Gold Jepang dan berlaku 5 tahun itu karena sebelum suamiku dapat SIM mobil, dia itu udah punya SIM motor ya. Nah, SIM motor itu dia udah pernah perpanjang 1 kali ya. Jadi udah dipakai 6 tahun. Jadi tahun pertama itu kan hijau sampai 3 tahun baru perpanjang, terus biru, dan tahun ini tuh seharusnya juga perpanjang SIM motornya itu ya warna biru, tapi karena suamiku udah dapat SIM mobil jadi otomatis itu langsung dapat SIM Gold dan berlaku 5 tahun begitu ya. Dan karena suamiku udah dapat SIM mobilnya, maka SIM yang motor itu ditarik. Karena SIM mobil di Jepang itu juga bisa digunakan untuk izin mengemudi kendaraan bermotor yang 50 cc. Yang cuma 50 cc. Jadi kalau di atas 50 cc lagi berarti kita harus ambil SIM yang lainnya buat SIM motor ya. Oke. Oke, baik, akan saya kasih contoh atau saya jelaskan sedikit ya untuk jalan yang di trek aja sebagai contoh ya. Jadi kita jalan mobil ini dari sini ya, nih terus nih jalan kita belok ke sini, lurus ke sini. Nah, ini kalau di sampai sini kan berarti harus ganti lajur kan. Nah, ini pindah ke kanan, jangan lupa untuk sen dan cek spion tengah dan belakang ya. Terus ke sini, nah ini pelan-pelan aja. Terus jalan terus ini masuk ke S. Pokoknya untuk jalan itu jarak dari yang sebelah kiri itu minimal 50 cm ya, jangan kejauhan dan jangan terlalu dekat, apalagi sampai menyentuh batas jalan. Ini terus. Nah, lurus ini terus. Pokoknya setiap belok jangan lupa untuk cek kanan kiri, spion, tengah dan belakang ya, karena untuk kehati-hatian bila ada sesuatu di samping, seperti sepeda atau pejalan kaki. Nah, ini ikutin aja jalurnya. Nah, terus ini belok ke sini lagi. Ini ke sini. Nah, ini yang jalur panjang ini. Nah, untuk yang jalan panjang ini kayaknya untuk maksimal kecepatan 50 km kayaknya ya. Kalau enggak 40 km juga udah cukup ya. Nah, ini langsung di sini langsung ganti lane ya, jangan lupa untuk sen. Nah, di sini aja ada gundukan, ini hati-hati. Biasanya ini sebagai contoh kalau ada mobil atau
pekerjaan di jalan. Nah ini jangan lupa untuk sen juga. Nah ini ganti lajur ke sebelah kiri, sen kiri, cek tengah, spion, dan belakang sebelah kiri ya. Terus ini lanjut lurus ikuti jalur aja. Terus ini masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nah dan di sini terakhir selesai. Begitu ya teman-teman, sepertinya agak mudah sih, cuma perlu dihafalkan, tapi nggak usah khawatir, nanti pas rensu juga nanti dikasih tahu untuk belok-beloknya di mana aja. Oke, semoga membantu ya. Jadi apa aja syarat untuk bisa kirikai di Jepang? Jadi suamiku aja ya yang akan menjelaskan. Karena biasanya itu beda prefektur, beda Menkyo Sentai itu beda juga syaratnya. Oke, silahkan suamiku yang akan menjelaskan apa aja syaratnya. Ya oke teman-teman, untuk persyaratan kirikai itu diantaranya translate SIM Indonesia ya ke JAV, terus yang kedua itu KTP Jepang atau Zario Card. Terus yang fotokopi. ketiga Fotokopi ya. Fotokopi juga. Terus yang ketiga itu Juminhyo dari kecamatan ya, bisa juga dicetak di konbini. Terus untuk format SIM yang baru itu harus ada statement letter dari Polres setempat. Terus di apostil juga ya. Situ. Berarti yang di apostil itu surat keterangan dari Polresnya. Jadi statement letternya. Polresnya itu di masing-masing kota teman-teman ambil SIM di Indonesianya ya. Terus ada lagi? Cuma itu. Paspor, fotokopi paspor. Paspor yang lama sama yang baru disertakan juga ya. Di fotokopi ya. Terus foto ukuran 2x3 kalau nggak salah. 2x3. Udah itu aja ya. Iya. Jadi kalau berkasnya diterima berarti teman-teman bisa langsung untuk ikutin proses kirikainya. Dan untuk Juminhyo, bagi teman-teman yang belum tahu cara cetak Juminhyo di konbini, bisa juga dicek di video aku yang ini ya. Udah itu aja. Cuma itu aja. Jadi buat teman-teman yang punya SIM motor, kalau mau lanjut ke SIM pengemudi mobil ya, itu bagus banget karena kayaknya juga pertimbangan juga ya kalau udah punya SIM motor terus mau ambil kirikai SIM mobil tuh kayaknya pertimbangan juga mungkin lebih dipercaya, lebih mudah ya, lebih mudah. Kalau untuk pengalaman kemarin sih nggak ada pemberkasan ya, maksudnya ditanya SIM-nya dapatnya di Indonesia gimana, tes apa gimana, terus bayarnya berapa atau apa, itu kan kalau pengalaman pas istriku kirikai itu kan ada ditanya, terus belajarnya di mana, pakai mobil apa itu ada. Tapi untuk yang punya SIM motor ya pokoknya SIM Jepang lah ya, itu mungkin ada nilai plus ya, karena kemarin nggak ditanya seperti itu, nggak ada pemberkasan yang ribet gitu. Jadi lebih simpel aja ya pertanyaannya ya, cuma oh ya ini gitu aja sih. Oke, jadi itu dia video kita kali ini. Buat teman-teman yang mau lihat proses rensunya juga ya, kalau ambil kirikai kan harus rensu juga bisa ditonton di video aku yang sebelumnya yang ini ya. Oke, jadi kalau masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari video ini atau beberapa poin yang mungkin aku belum sampaikan, teman-teman bisa langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah pasti aku akan balas. Karena ini aku juga dengar kan dari teman-teman ya, kalau kirikai di Hirabari Menkyo Sentai itu agak ribet, tapi ternyata nggak seribet yang diomongkan di luaran sana ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, harus berani mencoba dan yakin pada diri sendiri gitu ya. Oke, jadi di next video juga aku bakalan share cara yoyaku itu bikin janji untuk kirikai di Hirabari, karena itu memang sulit banget, banyak banget pertanyaan bagaimana cara bikin janji temunya di Hirabari. Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, please share ke teman-teman lainnya biar banyak yang terbantu ya. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.